akan diskusi tentang kongruensi linier. Tentu kita sudah akrab dengan yang disebut persamaan linier, ya, persamaan linier. Kemudian kita akan mendiskusikannya dengan program apa sekarang, kongruensi linier, ya. Kita bisa berbincang-bincang lewat layar saya biar lebih enak nanti, ya. Kalau kita sudah pernah bekerja dengan persamaan, yaitu persamaan linier, kita punya persamaan linier, ya. Kalau kita punya persamaan linier, nah, persamaan linier itu ya kalau satu variabel itu berbentuk AX sama dengan B, itu kalau satu variabel, ya. Kalau dua variabel ya sering berbentuk AX ditambah BY sama dengan C, ya. Ini dua variabel. Nanti secara umum kalau N variabel, gitu ya, kita punya A1X ditambah A2. Ini X1, X2, dan seterusnya sampai AN, XN sama dengan B, ya. Misalkan gitu, ya. Ini adalah bentuk umum persamaan linier. Selain persamaan linier, kita juga punya sistem, ya. Sistem persamaan linier yang melibatkan. Kalau kita punya sistem persamaan linier atau sering kita sebut dengan SPL, ini Anda sudah belajar sampai di SMA itu, ya. Nah, SPL itu kalau dua variabel itu biasanya dalam bentuk AX ditambah BY sama dengan C, DX ditambah DY sama dengan F, ya. Ini sering disebut SPL dengan dua variabel. Nah, dulu kalau di SMA disebut SPL DV, ya. Nah, dan seterusnya, ya. Nah, kalau kita punya SPL atau persamaan linier, yang terbayang oleh kita adalah solusi, ya. Apa solusi dari persamaan linier itu, gitu, ya. Solusi itu yang saya. Kalau kita punya solusi, ya, solusi itu adalah, ya, apa, kalau kita menggantikan bentuk persamaan linier, itu kalau kita gantikan X dan Y-nya atau X1 dan seterusnya kita gantikan dengan nilai tertentu, itu menjadi benar, itu kita sebut dengan solusi, ya. Misalkan kita punya ini, punya 2X ditambah 3Y sama dengan misalnya 4, ya. Nah, atau kalau kita punya sebuah variabel saja, 2X sama dengan 5, gitu, ya. Nah, solusi itu tergantung dari semestanya. Kalau kita punya 2X sama dengan 5, kalau solusi kita himpunan semestanya itulah bilangan real atau rasional, maka ada solusinya, ya. Jadi kalau X sama dengan misalnya 5/2, kita masukkan, ya, 2 kali 5/2 sama dengan 5, maka ini adalah bernilai benar, ya. Ini benar, maka kita sebut ini adalah solusi, ya. Nah, tetapi kalau kita anggap semestanya bilangan bulat, 2X, ya, kalau semestanya bilangan bulat, nah, karena tidak ada X anggota Z, sehingga apa? Ini saya tidak ada, gitu, ya. Pertanyaannya apakah ada X bulat, gitu, ya.
apakah ada X bulat, misalnya ya, sehingga 2X sama dengan 5. Nah, itu ini jadi tidak ada, gitu ya. Nah, kalau seperti ini berarti 2X sama dengan 5 tidak mempunyai solusi, ya. Tidak mempunyai solusi. Itu pertimbangan. Jadi solusi itu juga tergantung dari semestanya. Nah, sekarang kita akan berbincang-bincang ini. Kalau tanda sama dengan kita ganti dengan kongruensi. Kita mulai saja. Kalau kongruensinya itu dengan satu variabel, ya. Jadi ini sekarang kalau kita berbicara persamaan linear, sekarang kita berbicara kongruensi linear. Nah, kalau yang paling sederhana adalah satu variabel. Nah, bentuk umumnya ya seperti persamaan linear satu variabel, cuma tanda sama dengannya sekarang kita ganti dengan kongruensi. Jadi bentuk umumnya adalah AX kongruen B mod N atau mod N, ya. Mod N. B mod N. Nah, bentuk ini ya bisa mempunyai solusi, bisa tidak, Bang. Persamaan linear aja ada solusi, ada tidak, ya. Bentuk ini bisa mempunyai solusi, bisa tidak, ya. Nah, yang X sama dengan 0 itu adalah solusi, gitu ya, sama dengan ya. X sama dengan X0 itu kita disebut solusi dari satu, ya, dari satu. Jika nah ini benar, ya, A X0 sama kongruen dengan B mod M, ya. Sebagai contoh, kalau kita punya ini banyak, ya, misalnya kita punya 2X kongruen dengan misalnya 2 mod 6, ya. Nah, sebagai contoh ini. Sebagai contoh, kita punya 2X kongruen dengan 2X kongruen dengan 2 mod 6. Di sini kita lihat bahwa X sama dengan, ya, kita acak 4, ya. X sama dengan 4, kalau kita masukkan kan 2 kali 4 itu sama dengan 8, itu berarti kongruen dengan 2 mod 6, ya. Nah, artinya apa? X sama dengan 4 itu adalah merupakan salah satu solusi, ya. Berarti di sini ini adalah solusi dari bentuk ini 2X kongruen 2 mod 6. Nah, tetapi selain X sama dengan 4, mungkin masih ada solusi yang lain, ya. Mungkin ada solusi yang lain, ya. Solusi yang lain. Sebagai contoh, misalnya lagi solusi yang lain 1, ya. Nah, misalnya 1, gitu ya. 1. X sama dengan 1, kalau kita masukkan, akan kita peroleh 2 kali 1 itu sama dengan 2, itu juga kongruen dengan 2 mod 6, ya. 4. Terus misalnya contoh lagi min 2, ya. X sama dengan min 2, kalau kita masuk itu juga
Ini adalah contoh, saya ulangi ya, 2X kongruen dengan 2 modulo 6, itu adalah contoh yang ada solusinya, tetapi banyak ya. Di sini kita, pertanyaan berikutnya adalah bagaimana kalau kita mau mencari semua solusi, kalau seperti ini ya. Nah, kemudian, tetapi kita akan coba lihat ya yang seperti ini lebih jauh. Apakah semua kongruensi itu punya solusi? Ya, jadi yang pertama kita lihat, ya, kalau kita punya suatu kongruensi itu punya solusi, misalnya, kalau kita punya AX kongruen dengan B mod 6, mod M, ini mempunyai solusi, apa akibatnya? Berarti kan di sini terdapat X0 anggota Z, sehingga apa? AX0 kongruen dengan B mod M, gitu ya. Jadi ada, nah, berarti kalau kita ingat definisi kongruensi di sini ya, berarti kita bisa pakai salah satu yang ekivalen dengan definisi kongruen, berarti ini AX0 itu akan sama dengan B ditambah kelipatan dari M, ya. Jadi kita punya apa? AX0, ini sesuai dengan definisi dengan teorema yang sudah kita diskusikan ya. Ini akan sama dengan B ditambah K kali gitu ya. K kali M untuk suatu K di Z ya. Nih. Ini kalau AX0 kongruen dengan B itu artinya AX0 sama dengan B ditambah kelipatan. Atau AX0 dikurangi B kelipatan dari M. Sama aja kan ya? Itu ekivalen. Nah, atau dengan kata lain, dari sini AX0 dikurangi KM sama dengan B. Nah, jadi di sini kita lihat bahwa B merupakan kombinasi linear dari dari A dan M, ya toh? Jadi di sini B, ya, coba lihat ya, B, jadi kita simpulkan, nah, sini ya, dari ini berarti kesimpulannya adalah B itu adalah kombinasi linear dari A dan M. Padahal kita punya GCD, ya, sebut aja itu D. D itu kalau kita sebut GCD dari A dan M, maka kita punya apa? D itu pasti, ya, akibatnya dari sini, D itu pasti membagi A dan D membagi M. Berarti dari sini kesimpulan kita, apa? D harus membagi B, gitu ya. Nah, di sini, karena D membagi A, D membagi M, berarti D harus membagi kombinasi linear dari A dan M juga. Nah, jadi apa di sini yang bisa kita simpulkan? Kita simpulkan. Nah, jadi di sini kesimpulan yang bisa kita ambil, jadi kalau AX kongruen B mod M mempunyai solusi, akibatnya apa di sini? Nah, implikasinya GCD dari A dan M, ya, GCD dari A dan M harus membagi B, ya. Nah, harus membagi B. Nah, kalau ini kita baca sebaliknya, jadi kalau GCD dari
A, dari kita baca dari kontraposisinya ya, GCD dari A dan M itu tidak membagi B, maka AX kongruen dengan B mod M tidak mempunyai solusi. Ya. Nah, gitu ya, ini kriteria. Nah, kalau ini tapi masih mempunyai solusi ya, contoh kita tadi ya. Nah, di sini kita lihat di sini 2X kongruen dengan 2 mod 6. Di sini A-nya 2, M-nya 6. Berarti GCD 2 dan 6 adalah 2. 2, B-nya ini 2. Berarti 2 membagi 2. Ini masih ada solusi. Nah, tetapi contoh berikut misalnya kita punya, misalkan ya, kita punya contoh ya, 6X kongruen dengan misalnya 5 mod 9 ya, contohnya ini. Nah, di sini kita lihat bahwa GCD dari 6 dan 9 itu adalah 3. Nah, kita lihat bahwa 3 tidak membagi 5. Jadi, kita simpulkan 6X kongruen dengan 5 mod 9 tidak mempunyai solusi. Nah, gitu ya. Jadi, ini kita pakai untuk mengkontrol apakah suatu kongruensi linear itu mempunyai solusi atau tidak. Ya. Oke. Nah, sekarang pertanyaan berikutnya adalah, kalau dia membagi, berapa banyak solusinya? Gitu ya. Berapa banyak solusinya? Jadi kalau tidak membagi, jelas tidak mempunyai solusi. Kalau membagi sekarang ya, bagaimana kalau kasusnya kalau membagi ya? Nah, sekarang kita lihat. Jadi kalau sekarang kasus, jadi kalau kita punya di sini tadi ya, kalau GCD-nya tidak membagi, berarti tidak mempunyai solusi. Nah, sekarang kasus kedua, kalau GCD ya. Jadi kalau sekarang GCD dari A dan M itu membagi. Nah, sekarang kita lihat kongruensi linear AX kongruen dengan B mod M ya. Nah, sini. Nah, jadi di sini kita lihat bahwa ya kita misalkan aja tadi D-nya itu ya, GCD-nya kita sebut aja D. Jadi kalau D itu adalah GCD dari A dan M untuk memudahkan menuliskannya ya. Nah, kita akan melihat bahwa ini tadi ya, persamaan ini kongruensi ini ya, kongruensi ini bisa kita tulis menjadi ya, AX sama dengan B ya ditambah MY gitu aja ya, biar ada variabelnya 2 ya, untuk suatu Y, B, Z. Nah, gitu ya. Nah, berarti di sini akan kita peroleh suatu persamaan baru dalam bentuk persamaan sekarang ya, tidak dalam bentuk kongruensi, yaitu AX dikurangi MY sama dengan B ya. Nah, berarti di sini kita akan ketemu persamaan linear dua variabel, tapi di sini X dan Y-nya adalah di Z ya. Di sini dengan ketentuan bahwa X, Y-nya kan mula-mula X memang di Z, ini ada suatu Y, berarti X Y-nya di Z ya. Ya.
Nah, di sini kita bisa menuliskan ya, karena apa? GCD itu membagi A, membagi M, kemudian juga GCD itu terbagi oleh B dibagi oleh GCD. Jadi kita bisa menyederhanakan bentuk ini ya. Jadi misalkan ya, di sini karena GCD tadi D itu ya. Nah, B. Jadi D itu membagi A, kemudian D itu membagi M. Kemudian juga diketahui bahwa D itu membagi B, ya kan? D membagi B. Nah, jadi di sini tadi bisa kita sederhanakan ya sebenarnya semuanya. Jadi semuanya kita ganti D. Jadi kalau misalnya A itu kita tulis, hanya kita tulis sebagai D membagi A berarti D kali A aksen, kemudian M-nya kita tulis sebagai D kali M aksen, kemudian B-nya kita tulis sebagai D kalikan B aksen. Jadi ini kalau kita kita sederhanakan semua dibagi D, ya, dibagi D, berarti ini akan menjadi persamaan baru, ya, A aksen X dikurangi M aksen Y sama dengan B aksen. Nah, kemudian dengan dengan kriteria apa? Bahwa di sini kalau A dan M kita bagi dengan D, berarti kan kita punya ya di GCD dulu ya. Berarti A aksen dan M aksen itu adalah relatif prima. Ya. Nah, jadi di sini sebenarnya kita nanti akan ketemu kongruensi baru yang basic, yaitu kita punya A aksen, ini ya, X kongruen dengan B aksen mod M aksen, ya kan, karena ini bentuknya kan A aksen X sama dengan B ditambah kelipatan dari M aksen. Nah, dengan ketentuan apa di sini? Bahwa A aksen, M aksen relatif prima. Nah, itu yang basic. Kemarin kita punya bahwa A aksen, kalau kita punya A aksen dan M aksen itu relatif prima, kita berlaku hukum konstelasi, gitu ya, konstelasi. Ya. Jadi kita berarti start sekarang dengan bentuk kongruensi linier, gitu ya, yang berbentuk AX kongruen dengan B mod M, tetapi dengan syarat bahwa A dan M relatif prima. Kenapa? Karena nanti kalau kita mempunyai bentuk yang lain yang relatif prima, ya, yang tidak relatif prima tapi mempunyai solusi tiba-tiba kita bisa diarahkan ke bentuk ini. Ya. Jadi kalau relatif prima nanti mudah menyelesaikannya. Kenapa? Karena nanti bisa A-nya itu bisa dicoret, di cancel ya. Kalau B-nya bisa dinyatakan sebagai kelipatan dari A. Sebagai contoh ya, sebagai contoh ya. Jadi basic ini. Kalau relatif prima nanti ya kan berlaku hukum konstelasi ya. Kalau relatif prima A dan M-nya relatif prima ya, ingat. Sebagai ilustrasi, kalau saya punya 2X kongruen dengan 3 mod 5 ya. Nah, jadi kalau relatif prima di sini dijamin ada solusinya gitu ya, karena nanti berlaku hukum konstelasi ya. Nah, kenapa? Di sini tadi ya, syarat ini tadi mengatakan bahwa kalau mempunyai, nah di sini ya, kalau GCD-nya 1 kan pasti membagi B ya, apapun B-nya, ya toh. Jadi
kalau di sini relatif prima mesti punya solusi gitu ya. Jadi kalau kita punya hubungan bahwa ini ya ini pasti ini ada solusinya karena satu pasti membagi berapapun B-nya di sini kan ya. Jadi ini 2 dan 5 adalah relatif prima. Ya. 2 dan 5 itu relatif prima. Jadi di situ solusinya kita bisa menggunakan hukum konstelasi nantinya. Nah, bagaimana caranya? Ya, 3 kita nyatakan sebagai bilangan yang tetap kongruen dengan 3 tetapi dalam modulo 5. Contohnya di sini kita ubah menjadi 2x kongruen dengan berapa? 8 ya. Mod 5 ya. Nah, 8 itu bisa ditulis sebagai 2 kali 4. Mod 5. Nah, sini ya. Jadi ingat hukum yang kemarin, hukum konstelasi ya. Ini saya ingatkan hukum konstelasinya. Kalau saya punya A, B sama dengan AC, kemudian A dan M, ini kongruen ya, mod M, A, F, relatif prima, maka berlaku hukum konstelasi. Ya. Jadi di sini akan berakibat bahwa B kongruen dengan C mod M ya, ingat ya. Jadi ini berlaku semacam penghapusan ya. Nah ini seolah ini dihapus ya. Kalau berhapus kalau dia relatif prima dengan mod. Nah jadi di sini kita bisa punya ini, akhirnya kita bisa X kongruen dengan 4 mod 5. Nah, jadi solusinya di sini kalau kita punya bentuk 2x kongruen dengan 3 mod 5 adalah x kongruen dengan x kongruen dengan 4 mod 5 itu apa artinya gitu ya. Nah, jadi sini sebenarnya x-nya itu adalah 4 ditambah dengan 5k. K-nya anggota Z. Jadi sini himpunan solusinya ya ini semua x yang menggunakan ini ya. Jadi nanti kalau tanyakan himpunan solusi ya 4 ditambah 5K, K-nya anggota Z ya. Jadi kasus pertama adalah ini ya. Nah sekarang bagaimana kalau dia tinggal mengembalikan ya kalau tidak relatif prima. Contohnya yang di sini tadi ya. Di sini kita kembalikan ya yang ini tadi nggak relatif prima kan yang contoh kita semula 2x kongruen dengan 2 mod 6. Tetapi di sini 2 yaitu GCD dari 2 dan 6 yaitu 2 membagi 2 ya. Tapi tetap ada solusinya. Tapi banyaknya solusi menjadi lebih banyak ya. Tapi kita selesaikan yang relatif prima. Jadi kita sekarang lanjutkan kalau tidak relatif prima kita kembalikan. Jadi nanti diselesaikan yang relatif prima dulu baru dikembalikan ya. Jadi kita kembali ke soal contoh tadi. Kita punya 2x kongruen dengan 2 mod 6 ya. Sorry. Kembali lagi ke soal atas. Soalnya tadi adalah ya 2x mod 6. Nah, kita lihat di sini GCD dari 2 dan 6 itu 2, terus kemudian 2 bagi 2. Jadi ini ada solusinya. Jadi langkah pertama tadi kita sederhanakan dulu ya. Dari sini nanti kita buat menjadi dibagi 2, kita bentuk, ini tadi ya, kita bentuk menjadi ya ini ya. Nah, bentuk menjadi kongruensi, tetapi antara koefisien di depan dengan modnya itu relatif prima, gitu ya. Jadi ini kita ubah menjadi langsung kali ini ya, X kongruen dengan 1 mod 3 ya, kita bagi 2. Nah, kita selesaikan ini langsung selesai ya. Jadi di sini cuma nanti yang memenuhinya tidak hanya ini saja. Jadi ini kan X yang memenuhi sebenarnya kan bentuknya adalah 1 ditambah 3K K anggota Z. Ya.
Nah, tetapi kalau ya ini kalau kita masukkan itu kan berarti X-nya itu sama dengan bisa kalau ke kanan itu kan 1, 4, gitu ya, kalau kita masukkannya di sini ya. Terus tambah 3 ya, 7, 10, dan seterusnya. Kalau ke kiri ya min 2, ya, min 2, min 5, dan seterusnya. Ini semua X-nya di sini. Nah, nanti di antara ini, itu kalau yang ini kan terletak di mode 6 ini ya. Jadi nanti solusinya di sini ada 2. Ya, tidak hanya 1. Jadi kalau kita masukkan nanti X yang memenuhi adalah 1 dan 4. Ya. Jadi nanti kita dapatkan solusi semula, yang dari semula kalau kita masukkan itu yang cocok adalah 1 ditambah kelipatan 6, 4 ditambah kelipatan 6. Jadi soal semula, ya ini kan ada ini ya, sebenarnya yang memenuhi nanti kalau ini kita kembalikan ke atas adalah, kalau kita kembali ini kan X yang memenuhi ini. Ya, jadi sebenarnya X-nya nanti yang betul adalah 1 ditambah 6K dan 4 ditambah 6K. Ya, kalau kita kembalikan ke yang atas, karena modulnya di sini 6. Ini kan modulnya 3 ya di sini. Kalau modulnya 3 yang bilangan pokoknya ketemu kan 1 ditambah kelipatan 3. Tapi kalau kita tambahkan di sini menjadi 1, 4 itu masih beda kalau dia berada di modulo 6. Ya. Nah, jadi nanti solusinya adalah berbentuk ini. Jadi nanti GCD itu akan menentukan banyaknya solusi ya. Kalau kita lihat nanti teorimanya bisa dibaca lebih jauh di bukunya ya. Nah, jadi di sini ini ada 2 solusi. Jadi kalau GCD-nya 2 nanti ada 2 solusi. Nanti GCD-nya 3 ada 3 karena kita mengalami proses pembagian. Jadi nanti himpunan solusinya sebenarnya ada 2 di sini ya. Jadi himpunan solusinya sebenarnya adalah 1 ditambah 6K, ini K anggota Z, digabung lagi dengan 4 ditambah 6K, K anggota Z. Ya, dalam bentuk himpunan, kalau dalam bentuk X begitu ya. Nah, ini nanti bisa dibaca bentuknya ya. Nah, kalau pendekatan lain itu di teorema ini ya. Nah, ini solusi menggunakan pendekatan tripartit. Saya tadi menggunakan pendekatan yang agak mudah dengan mengubah menjadi bentuk yang relatif prima ya. Oke. Ini definisi. Jadi kalau bentuk ini tadi ya, AX sama dengan 1 mod M ini bentuk khusus, itu solusi kita sebut X-nya itu sebagai inverse ya, dari A ya, sama dengan itu kalau dikalikan sama dengan 1 itu inverse. Tapi kalau sekarang modulonya dengan modulo kalau dikalikan kongruen dengan 1 itu berarti inverse ya. Nah, itu kita bisa mencari inverse. Jadi khusus ya. Solusi khusus ya. Solusi khusus itu kalau kita punya ini tadi ya dalam definisi di sana. Nah, kalau solusi dari AX kongruen dengan 1 mod M itu disebut inverse ya. Dari A. Ya. Nah, sebagai contoh, ini kalau kita punya ini ya, misalnya 2 kali 3 itu kongruen dengan 1 mod 5, ya toh? Berarti 3 itu adalah inverse dari 2, ya. 3 adalah inverse dari 2. Nah, berarti 2 inverse
itu ya kita sebut ya. Jadi sebenarnya notasi inverse itu relatif ya. Itu adalah kongruen dengan 3 ya. Kemudian 3 inverse itu juga 2 ya. Nah, itu inverse ya. Nanti Anda bisa mencari semua unsur yang punya inverse dalam modulo ya. Misalnya kalau di modulo 5 gitu ya. Modulo 5 yang punya inverse berapa saja gitu ya. Jadi kalau di modulo 5 itu kita punya 1 sampai 4 punya inverse semua. Kenapa? Karena 1 kali 1 kongruen dengan 1 mod 5 ya kan. Kemudian 2 kali 3 tadi ya kongruen dengan 1 mod 5. 2, 3, 4. Nah, kemudian kalau 4 kali 4 ya. Kongruen dengan 1 mod 5 ya. Nah, jadi sini kalau di modulo 5 1, 2, 3, 4 semuanya mempunyai inverse ya. Jadi dari sini kita bisa melihat. Tapi bayangkan kalau sekarang di mod 6 ya. Mod 6. Nah, jadi kalau Anda bisa membuat tabel juga boleh ya. Jadi kalau di modulo 6 perkaliannya ya, Anda bisa lihat ya. 0, 1, 2, 3, 4, 5. 0, 1, 2, 3, 4, 5 ya. 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 0, 2, 4. Ini 3 berarti 0 ya. 4, 2, 4 ini modulo 6 ya. Kemudian 0, 3, 0, 3, 0, 3, 0, 4, terus 2, 0, 4, 2 ya. Kemudian kalau 5, 0, 5, 4, 3, 2, 1. Nah, kalau kita lihat kalau di modulo 6, yang menghasilkan perkaliannya 1 itu cuma ini dan ini. Nah, ini kan berasal dari 5 kali 5, ini 1 kali 1. Berarti yang di modulo 6 itu yang punya inverse hanya 1 dan 5 ya. Yang lainnya nggak punya. Karena di yang lainnya kalau dikalikan kan nggak ada yang sama dengan 1 ya. Nah, nanti Anda bisa melihat, sekarang lihat coba ya. Kalau di modulo 5 tadi 1, 2, 3, 4 semuanya punya inverse. Di modulo 6 itu 1 dan 5 saja. Kalau di modulo 4 yang punya inverse siapa? Ada yang bisa jawab? Modulo 4 yang punya inverse? Modulo 4 itu 0, 1, 2, 3. Ya, gampangannya ya dibuat tabel ya di modulo 4. Ya. 0 nggak saya tulis saja lah ya. Kalau 0 jelas nggak punya, 1 aja. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 2, 0, 2, 3, 2 ya. 1. Nah, jadi kalau kita lihat di sini yang punya inverse adalah 1 dan 3 ya. Nah, di sini adalah 1 dan 3. Nah, sekarang kalau di modulo N pertanyaannya ya. Ya. Sekarang ya, kalau saya punya A, B kongruen dengan 1 mod N. N. Hanya apa saja?
gitu kan? Artinya coba ini pertanyaan, cari semua unsur di mod ya yang semua Z yang dalam perkalian modulo M itu mempunyai inverse, gitu ya. Jadi kalau kita lihat kembali di sini, ya, di sini ada 3, ada 1. Ya. Di sini ada 1, ada 5. Di sini di mod 5 itu 1, 2, 3, 4. Nah, dugaannya apa kira-kira? Jadi di sini nanti A-nya itu adalah, nah, A di sini adalah yang relatif prima dengan F. Ya, relatif prima. Nah, nanti ya, nah, bisa dibuktikan bahwa kalau A dan M itu relatif prima, pasti A punya inverse, gitu ya. Ya. Nampak? Ya, kita lihat ya. Nah, kalau A dan M relatif prima, itu berarti kan kita punya ini ya, apa teorema Bersud itu ya. Nah, berarti kan AX ditambah MY sama dengan 1 untuk suatu X, Y di Z. Nah, berarti di sini kan AX sama dengan 1 dikurangi MY. Atau dari sini berarti kan AX kongruen dengan 1 mod M. Ya. Atau bisa juga di sini AX dikurangi 1. Jadi alasannya bisa pakai ini, juga pakai alasan bahwa ini ya dari sini nih bisa juga AX dikurangi 1 itu sama dengan MY, berarti M membagi AX dikurangi 1, berarti AX kongruen dengan 1 mod M, sama dari sini juga sama ya. Nah, berarti kalau seperti ini artinya adalah bahwa X itu akan menjadi inverse ya, dalam modulo M. Ya. Kalau bisa juga ditulis A inverse, itu adalah X mod M. Ya. Nah, itu. Jadi kalau relatif prima, pasti punya inverse. Jadi kita bisa mudah mencarinya sekarang di sini ya, dalam modulo berapa, itu yang punya inverse relatif prima. Baik, ya. Ini masalah. Jadi nanti soal-soalnya adalah kita akan menyelesaikan bentuk-bentuk kongruensi linier. Gitu ya. Nah, terakhir adalah Chinese Remainder Theorem. Itu sebenarnya adalah pembakuan dari kalau kita mau menyelesaikan soal-soal sebentuk ini ya. Bentuk, ya, contohnya ini. Itu kalau kita punya modulo dengan di sini relatif prima. Nah, tapi sebenarnya tanpa kita menghafal atau tahu Chinese Remainder Theorem, itu juga bisa diselesaikan secara langsung dengan menggunakan kongruensi langsung ya, dengan metode yang tadi. Nah, sebagai contoh, kalau kita belum tahu atau nggak mau atau tidak mengenal teorema sisa Cina, jadi kalau kita punya saja contohnya ya, saya mulai dari yang relatif prima saja. Ya, misalkan kita punya adalah 3X kongruen dengan misalnya 2 mod 5, yang 2 dulu aja ya. Kemudian saya punya ini mod 7 itu misalnya ya.
ini X ya, ini harusnya dalam bentuk X yang sudah sederhana. Sebenarnya ini juga bisa disederhanakan ya. Tapi nanti kan semuanya dalam bentuk X ya. Supaya mempermudah. Jadi nanti kalau kita punya masih bentuknya AX gitu ya. AX kongruen dengan B mod M, nanti harus diubah dulu menjadi untuk menggunakan sistem ini diubah dulu X kongruen dengan misalnya B aksen mod M gitu ya. Nah, jadi contohnya saya gunakan aja yang X itu kongruen dengan misalnya aja 3 mod 5 yang 2 dulu ya. X lagi kongruen dengan misalnya 4 mod 7. 6 juga boleh ya. Nah, jadi sebenarnya dari sini itu bisa disederhanakan dengan menggunakan persamaan linear tadi ya. Dari yang pertama, ya, dari ini X kongruen dengan 3 mod 5, itu sebenarnya kan bisa kita tuliskan sebagai X itu sama dengan 3 ditambah 5K untuk suatu K di Z. Nah, ini kita substitusikan ke dalam persamaan kedua. Jadi, dari persamaan kedua, jadi yang ini tadi adalah dari persamaan pertama, kemudian dari persamaan kedua, jadi X-nya kita ganti. Jadi 3 ditambah 5K kongruen dengan 4 mod 7. Nah, berarti ini kita selesaikan dalam kongruensinya, gitu ya. Ya. Jadi kita punya, ya, saya ulangi. Ini ya, 3. Ya, jadi kita tadi punya yang terakhir 3 ditambah 5K kongruen dengan 4 modulo 7. Ya. 3 ditambah 5K kongruen dengan 4 modulo 7. 3 ditambah 5K kongruen 4 modulo 7. Nah, ini ya. Jadi ini kita punya kongruensi baru. Jadi kita punya 5K, ini kalau kita kanankan berarti kongruen dengan 1 mod 7 ya. Nah, kemudian karena 5 dan 7 ini relatif prima, bisa kita ubah menjadi bilangan yang tetap kongruen dengan modulo 7 tapi kelipatan 5. Jadi ini menjadi 5K berapa? 1, 8, 15 ya. 15 mod 7 ya. Nah, akhirnya K kongruen dengan dibagi 5 dan 7 kan relatif 5. 3 mod 7 ya. Nah, K-nya 3 mod 7, berarti K-nya di sini bisa kita tulis sebagai 3 ditambah 7T ya. Nah, jadi K-nya menjadi 3 ditambah 7T. Nah, kita kembalikan ke yang sebelumnya tadi ya. Nah, ini. Karena tadi X-nya itu sama dengan ini 3 ditambah 5K, ya. X-nya sama dengan 3 ditambah 5K. X-nya tadi sama dengan 3 ditambah 5K. Ya, 3 tambah 5K, terus jadi kita masukkan K-nya itu
Berarti X akan sama dengan 3 ditambah 5 dikalikan 37T. Ya. Berarti sama dengan 3 ditambah 15 ditambah 35T. Nah, di sini akan sama dengan 18 ditambah 35T. Ya. Nah, jadi sebenarnya ini adalah solusinya terakhir ya, dengan T anggota Z. Nah, jadi coba lihat di sini, ini belakang ini 35 itu sebagai perkalian dari modulo. Ya. Nah, terus, jadi nanti sebenarnya bukti Chinese-Riemann theorem itu adalah memperumum bentuk ini. Ya. Nanti kalau 3, bagaimana ya? Kita substitusi. Jadi nanti kalau Anda lihat bukti dari Chinese-Riemann theorem itu seperti itu. Ya. Nah, jadi dimisalkan, terus mau dimasukkan ke berikutnya, nanti akan ketemu. Ya. Jadi kalau tidak tahu Chinese-Riemann theorem pun juga bisa menyelesaikan soal seperti itu. Caranya ya disubstitusi seperti ini tadi ya. Ini nanti hasil coret-coretannya akan saya share aja ya. Nah, jadi dari sini nanti diharapkan Anda bisa menyelesaikan kongruensi linear ya. Jadi bentuk-bentuk kongruensi linear, nah, nanti yaitu memperumum bentuk persamaan linear. Ya. Nanti silakan dicoba soal-soalnya. Nanti juga Pak Heri juga memberikan tugas ya, selain yang di kuis tadi, juga ada tugas yang harus Anda selesaikan, diberikan waktu sebelum kuliah pekan berikutnya. Pekan depan masih libur ya, jadi nanti 2 pekan lagi lah kita akan ketemu lagi di pekan setelah Idul Fitri ya. Jadi kalau sekarang tanggal 3, 10, 17. Nah, jadi targetnya sebenarnya di sini kita bisa menyelesaikan kongruensi linear sebagai memperumum bentuk. Kalau kemarin ya sebenarnya nggak memperumum ya, analogi ya. Analogi kita sudah bekerja dengan persamaan linear, kemudian kita selanjutnya berurusan dengan kongruensi linear. Tidak persis tapi ya cara menyelesaikannya, menggunakan sifat-sifat kongruensi linear. Baik, silakan. Ada yang perlu disampaikan? Belum kita akhiri. Oke, saya kira cukup. Terima kasih atas perhatiannya. Mungkin masih ada yang dalam perjalanan dan sebagainya. Hati-hati di jalan. Selamat berlibur. Sampai ketemu lagi, insya Allah pada tanggal 17 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.